Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Kembali jumpa dengan saya dalam pesan singkat ini. Saya mau menyampaikan beberapa hal penting dari ayat firman Tuhan berikut ini. Puji Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang berikut Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pertanyaan saya begini. Setelah mewabah virus ini, lalu kemudian saudara dan saya dianjurkan pemerintah untuk mengurungkan diri, menjaga jarak, sehingga aktivitas kita berkurang atau terbatas gitu ya. Kita jadi lebih banyak di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bersyukur? Apakah saudara bersukacita? Kita punya banyak waktu. Bahkan bagi bapak-bapak ya, bapak-bapak bisa mengambil posisi nih, menjalankan fungsi sebagai imam salah satu nih. Yuk kita bikin mesbah doa, saya yang pimpin, papi yang pimpin. Kan keren tuh. Biasanya pulang malam tahu-tahu terima beres, anak-anak udah diurus sama mama sama ibu gitu kan ya. Papa tinggal doa sebentar terus tidur. Nah sekarang nih ada banyak waktu nih. Pimpin mesbah doa, jalankan tugas, fungsi sebagai imam dalam keluarga. Yang berikut apa? Punya banyak waktu dekat dengan anak-anak. Karena saya melihat bahwa anak-anak lebih mendambakan kehadiran kita dibandingkan hadiah kita. Saya ulangi, anak-anak lebih mendambakan kehadiran kita daripada hadiah kita. Jadi kalau yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, maka kita bersyukur. Dengan adanya situasi seperti begini, kita jadi punya banyak waktu dengan mereka. Kita dekat dengan mereka. Kita bisa ikut main dengan mereka. Nama Abraham dibikin jadi hurufnya dibikin berantakan, terus kita tebak ini huruf-huruf ini namanya siapa gitu kan. Bikin pusing juga ya. Enak ya. Hal lain lagi yang perlu kita tahu apa? Bahwa dengan kita jadi cuma di rumah saja, kita akan lihat bahwa apa kita nih orang yang suka bersyukur atau tidak. Dengan ruang gerak yang serba terbatas, kita dengar sana sini ada kabar menakutkan. Kita ini orang yang suka bersyukur atau tidak? Kita ini orang yang panikan atau tidak? Kita ini orang yang bisa bersukacita dalam segala hal atau tidak? Tetapi Daud bilang apa? Dalam Mazmur 62 ayat 2, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah saudara, ada punya ketenangan itu? Mendengar kabar menggemparkan dan sebagainya, ada virus yang lain yang lebih ganas atau apa, saudara jadi kebingungan, ketakutan? Dengar teman atau kenalan udah pada meninggal, gimana rasa saudara? Punya rasa takut? Oh, dengar bahwa ini sisi baik yang perlu kita lihat dalam hidup kita. Bahwa ternyata dengan adanya kayak gini, saya ini penakut juga. Atau dengan begini, saya ini lemah iman juga. Atau dengan begini, oh puji Tuhan, aku punya ketenangan. Aku bisa menguasai diri. Walaupun aku dapat banyak informasi yang menakutkan, aku bisa menguasai diri untuk tenang. Nah itu tuh sisi baiknya. Jadi ada alat ukurnya. Seperti Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka saudara dan saya juga harus punya ketenangan itu. Kenapa? Bukan karena yang lain-lain, tapi karena kita dekat dengan Tuhan. Itu aja. Nah dalam Roma pasal 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu siapa?
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam situasi seperti ini pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka dari ayat ini saya mau ngomong dua hal. Bahwa satu, dengan peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ada misteri kehidupan. Bahwa tidak semua hal bisa kita mengerti, itu maksud saya. Makanya dalam Ulangan 29 ayat 29, apa saja yang diizinkan Tuhan kita mengerti itu bagian kita. Tapi kemudian yang kita nggak mengerti itu bagian Tuhan, gitu loh. Raja Salomo dalam hikmat berkata bahwa Tuhan menyembunyikan segala sesuatu, merahasiakan segala sesuatu. Tapi raja-raja mencari tahu segala sesuatu, segala rahasia. Kalau dia menyembunyikan, dia merahasiakan, artinya apa? Dia tahu. Kalau ada yang mencari, artinya apa? Nggak tahu, gitu kan? Jadi disitulah. Jadi kita bersyukur karena dari peristiwa ini kita belajar satu hal, bahwa ada misteri kehidupan. Itu sebabnya kita sangat perlu Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena tidak semua hal bisa dapat dimengerti. Ada hal-hal yang begitu banyak yang kita hanya bisa menerima dengan iman kita. Contoh, ini dalam peristiwa kayak gini, kenapa nih yang kurang-kurang ngajar nih, sorry kata ya, yang menurut kita nih kayaknya harus mati. Kok bukan dia yang mati, malah orang yang baik yang mati dan sebagainya, ya kan? Itu misteri kehidupan. Nanti di sana kita akan tahu kenapa yang orang baik istilahnya lebih cepat mati daripada orang jahat, gitu kan ya. Atau yang berikut, yang kedua, bahwa dengan peristiwa ini, kasus corona ini, saudara belajar satu hal. Ini kalimat terakhir saya. Ini cara Tuhan menolong saudara dan saya untuk terus belajar. Kita terus belajar minta tolong kepada Tuhan. Kita terus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu. Seberapapun yang mendengar hamba berbicara saat ini, Tuhan, aku berdoa, berkati mereka. Mampukan setiap kami untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan, belajar bersukacita dalam segala hal, dan belajar tenang dalam situasi apapun juga. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.